Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa masih sedikit sekali? Masih 22 mahasiswa. Masih libur tahun baru mungkin ya? Itu kemana? Baik, karena waktu sudah terlambat beberapa menit ya. Baik, kita akan masuk pada materi mengenai penulisan makalah. Sudah mendownload, sudah mengunduh dari e-learning untuk materi hari ini? Sudah? Sudah, Bu. Baik. Dan langsung saya share screen untuk kita masuk pada materi hari ini tentang penulisan makalah. Baik, seperti masih di rangkaian untuk dua pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penulisan ilmiah, yang satu mengenai penulisan populer, kemudian yang satu mengenai penulisan artikel. Kita saat ini masuk untuk penulisan makalah. Pada dasarnya setiap melakukan penulisan, baik itu artikel, kemudian makalah, penulisan artikel populer, proposal, penelitian, itu semuanya memiliki dasar yang sama, yaitu menemukan adanya masalah. Penemuan masalah ini, hal yang perlu Anda pahami bahwa selalu akan diawali dengan adanya ketertarikan atas suatu topik, atas suatu fenomena, atas suatu kejadian, atau sesuatu yang bisa kita indera, bisa kita pikirkan gitu ya, dan memiliki kesenjangan. Jadi kita itu selalu melihat pada harapan, apa yang menjadi harapan kita, dan bagaimana kenyataan itu menjawab harapan kita. Jadi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kemudian akan memunculkan gitu ya, akan memunculkan permasalahan. Tetapi penemuan atas masalah itu tidak cukup hanya didasari pada rasa ketertarikan semata, karena kita tertarik pada satu topik tertentu belum menjadi pijakan yang kuat bagi kita untuk bisa menemukan suatu permasalahan. Mengapa? Karena kita sekedar tertarik itu belum tentu menjamin bahwa kita melakukan pengamatan. Suatu ketertarikan belum tentu menjamin bahwa kita itu jeli dalam membidik atau mengamati sesuatu. Nah, ketika kita sudah jeli, sudah mau dengan cermat untuk melihat atas apa yang ingin kita tulis, itu baru kemudian ada yang namanya rasa penasaran. Rasa penasaran di sini sebenarnya ada apa? Sebenarnya seperti apa? Baru akan masuk pada harapan kita sebenarnya seperti apa? Kenyataan yang terjadi seperti apa? Ini ada di lingkup penasaran itu tadi. Sehingga dengan adanya penasaran itu, kita bisa memunculkan permasalahan tersebut menjadi buah pertanyaan. Berbeda dengan orang yang merasa tertarik atas sebuah topik tertentu, mungkin dia menulis atau mengangkat topik itu karena adanya kewajiban pemenuhan tugas misal,
dan dia bingung apa sebenarnya masalah yang ingin diangkat. Kemudian sudahlah membuat pertanyaan ini saja. Itu biasanya hanya berawal dari ketertarikan, loncat ke pertanyaan, tidak melalui rasa penasaran. Karena dengan adanya rasa penasaran, maka akan muncul pencermatan, akan muncul kejelian. Orang akan mengamati sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi. Sebenarnya apa sih yang membentuk hal tersebut tercipta, misal semacam itu. Tapi tanpa itu, maka kemudian orang menulis itu hanya sekedar mengada-adakan masalah. Sudah ini saja deh yang menjadi pertanyaan gitu. Ini ya, kalau kita mau melihat runtutan bagaimana sebuah permasalahan itu ditemukan, ya kita harus ada di tengah-tengah rasa penasaran itu untuk melihat desainnya seperti apa, desainnya seperti apa, harapannya seperti apa, mimpi harapannya seperti apa, kenyataan yang terjadi seperti apa. Itu ada di tengah rasa penasaran. Baru dari kesenjangan antara harapan dan mimpi itu nanti baru muncul adanya masalah yang dari masalah yang ada tersebut bisa kita bentuk atau kita ungkapkan dalam kalimat tanya, atau bisa kita breakdown pertanyaan itu menjadi beberapa hal. Misal kita ingin melihat pengembangannya seperti apa, kendala pengembangannya seperti apa, sejarahnya seperti apa, itu mungkin bisa kita breakdown. Nah, ini yang urutan ini yang perlu dipahami. Jadi kalau saya beri tugas, misal kemudian Anda mau nulis apa ya? Ya sudah nulis tentang ini saja. Ya sudahlah nulis tentang ini saja. Itu baru sampai pada tahap ketertarikan. Tetapi masalahnya apa ya? Nah, kalau Anda kemudian bertanya masalahnya apa? Seharusnya itu sudah menjadi pintu Anda masuk ke ranah penasaran. Tapi kalau tidak, masalahnya apa? Itu kemudian mau bentuk pertanyaan apa? Ya sudah loncat. Anda tidak menghadirkan data, Anda tidak menghadirkan seperti apa yang terjadi di lapangan misal, atau data awalnya seperti apa ya, rasa penasaran itu hilang. Gitu. Nah, dari masalah kemudian bisa menarik, adanya masalah itu bisa menjadi sumber ketertarikan, memunculkan penasaran, menghadirkan pertanyaan, tetapi juga menuntut adanya solusi. Jadi sumber semua tulisan itu, inti yang harus dipegang adalah adanya permasalahan. Jadi jangan ketika Anda harus menulis itu, jangan kemudian hanya sekedar nggak tahu saya mau nulis apa. Loh, kamu tertarik pada apa? Pasti deh. Ketertarikanmu, minatmu pada apa? Pijakan awal pasti dari situ. Tentang ini, Bu. Tentang fenomena X gitu. Ada apa dengan fenomena X? Apa ya? Nah, apa ya itu menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki data awal. Kecuali Anda bisa menjelaskan pada fenomena X yang terjadi seperti ini, padahal seharusnya yang terjadi seperti ini. Nah, itu ada kesenjangan. Dan itu yang kemudian bisa memunculkan adanya pertanyaan. Pertanyaan itu yang kemudian akan atau harus dijawab menjadi sebuah solusi dari permasalahan. Nah, sekarang kita perlu memahami dulu makalah itu apa. Makalah adalah tulisan ilmiah sederhana, sebenarnya bentuknya sederhana, mengenai topik tertentu yang berada di sebuah ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya adalah ruang lingkup perkuliahan. Kalau Anda diminta untuk membuat tulisan, Anda mengacu pada bahasan dalam perkuliahan, Anda sedang membuat makalah. Atau yang Anda angkat adalah, atau yang Anda acu adalah tema suatu seminar, simposium, diskusi ilmiah, kegiatan ilmiah lainnya.
itu bisa bentuknya menjadi makalah. Nah, di sini makalah itu bisa mendudukkan diri Anda, memposisikan diri Anda itu dalam dua hal, yaitu yang pertama, memberikan atau mengungkapkan solusi atas permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memposisikan diri Anda sebagai penulis, sebagai peneliti, untuk melihat keberpihakan Anda di mana dalam konteks keilmuan. Jadi ketika Anda menguraikan sebuah fenomena, mengkaji permaknaannya, berarti permaknaan yang Anda bentuk itu seperti apa? Sama seperti ketika kita, sama seperti kalau orang buta itu melihat teko gitu ya. Ada yang mengatakan teko itu bulat, teko itu panjang gitu. Karena yang dipegang dengan sisi yang berbeda. Nah, Anda mengkaji sebuah topik itu dari sudut pandang yang mana? Ini juga nanti uraiannya bisa menunjukkan keberpihakan Anda, posisi Anda sebagai peneliti atau sebagai penulis itu di sebelah mana. Begitu. Nah, kemudian tujuannya itu adalah pemaparan suatu masalah dan tentu saja penyelesaiannya dalam konteks keilmuan. Karena apa? Kenapa kok konteksnya keilmuan? Karena setiap sudut pandang itu memang didasarkan atas pengetahuan. Oleh karena itu, ketika Anda memberi penyelesaian, tentu berdasarkan dari latar keilmuan yang Anda bawa untuk tulisan tersebut. Semisal saya ingin mengkaji tanda, ketika saya mempergunakan teorinya Roland Barthes, itu tentu saya akan menguraikan dalam konsep cerita, mitosnya berbicara seperti apa, atau metabahasanya berbicara seperti apa, denotatif-konotatifnya seperti apa. Tetapi ketika saya mengkaji sebuah tanda, berdasarkan teorinya Peirce, gitu kan, tentu saya akan mengkajinya itu dengan ikonnya apa, indeksnya seperti apa, simbolnya bicaranya apa, permaknaan yang muncul seperti apa. Itu sesuai dengan konsep keilmuan yang memang Anda tawarkan untuk menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut. Begitu. Jadi dalam hal ini tujuan paparan makalah itu adalah menemukan permasalahan, kemudian menyampaikan gambaran solusi yang Anda peroleh dengan pijakan pada bidang keilmuan tertentu. Nah, panjang tulisan ini bisa variatif, bisa antara 8 sampai 15 halaman. Ragam bahasa yang dipergunakan masih sama seperti ketika Anda menulis artikel ilmiah, mempergunakan ragam baku atau ragam ilmiah sehingga sifatnya rapat, berbeda dengan yang populer, gitu ya. Kemudian bisa dilengkapi dengan gambar, skema, grafik, tabel, denah, atau kelengkapan tulisan lain. Dalam hal ini Anda harus sadar bahwa seluruh kelengkapan tersebut difungsikan untuk memperjelas uraian Anda, bukan untuk mempersulit, bukan untuk membingungkan atau memperumit, bukan hanya sekedar untuk mendetailkan, tetapi juga memberikan penjelasan. Tentu saja tidak kemudian tabel yang Anda munculkan itu Anda uraikan atau Anda ulang dengan bahasa diuraikan begitu satu persatu, tidak. Anda harus bisa menyimpulkan, oh titik tertinggi mana, oh titik terendah mana, fenomena yang berkembang pesat seperti apa, dari melihat grafik tersebut. Sehingga yang saya sampaikan bahwa kelengkapan tulisan itu harusnya mempermudah membaca dengan melihat sekilas gitu, sebelum membaca teks secara lengkap. Nah, kalau sifat ilmiah jelas. Sifat ilmiah untuk penulisan ilmiah itu pasti sama. Mau itu makalah, mau itu artikel, harus selalu sistematis, harus selalu metodis, dan harus selalu objektif. Kebenarannya universal.
Begitu saja. Ini yang perlu dipahami terkait dengan makalah. Nah, sekarang strukturnya kalau kita mau melihat itu pada yang pertama pada judul. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua abstrak. Kemudian yang ketiga pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Kita masuk pada pembedaan topik dan judul. Ini harus dibedakan. Anda harus bisa membedakan apakah itu topik atau itu adalah judul. Topik ini adalah pokok permasalahan dari tema yang ditentukan. Bentuknya itu bisa kata, bisa frase, tapi juga bisa kalimat. Itu kalau topik. Berbeda dengan judul. Judul itu tidak bisa bentuknya kalimat. Jadi di sini judul adalah kepala karangan. Kepala karangan itu adalah judul, bukan topik. Kalau bahasannya atau yang terrepresentasi yaitu adalah topik. Tapi kalau judul itu lebih kepala dari seluruh karangan itu apa? Bisa di dalam kepala karangan itu terkandung topik. Tetapi tidak setiap topik adalah judul. Karena apa? Judul tidak bisa dalam bentuk kalimat. Bentuknya harus kata atau frase, bukan kalimat. Mengapa? Kok kalimat tidak bisa dipergunakan untuk judul? Kalau kita mau merunut kembali pada bahasan mengenai kalimat, kita tahu bahwa satu kalimat adalah satu gagasan. Informasi yang harus diberikan dalam setiap kalimat adalah informasi yang final, informasi yang lengkap dalam satu kalimat. Karena itu kalau judulnya itu adalah kalimat, maka informasinya lengkap. Lalu untuk apa pembahasan? Gitu. Jadi kalau judul itu tidak bisa kalimat, bisanya kata atau frase yang masih bisa diuraikan. Gitu. Topik bisa menjadi judul, tetapi tidak setiap topik bisa menjadi tidak setiap judul itu topik bisa menjadi judul, tetapi tidak setiap judul adalah topik. Tidak setiap judul itu topik bisa terrepresentasi dalam judul. Tetapi kalau bentuknya topik adalah kalimat, itu tidak bisa dijadikan judul. Nah, ribet ya. Nah, sekarang ini contoh saja. Kita masuk pada pembahasan beberapa contoh. Nanti sebenarnya Anda bisa mengembangkan sesuai dengan kebidangan Anda ya. Bentar, saya off camera. Nah, ini contoh topik makalah mengenai perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah kota ini terkait dengan ketersediaan tempat sampah di public area, dalam hal ini adalah alun-alun Kidul, Yogyakarta. Kurangnya ketersediaan tempat sampah di alun-alun Kidul, Yogyakarta ini bisa menjadi topik, bisa menjadi judul. Tapi kalau bentuknya adalah bus Trans Jogja mencegah kemacetan kota Yogyakarta, ini topik, tidak bisa menjadi judul. Karena apa? Bus Trans Jogja itu subjek, mencegah itu predikat, kemacetan kota Yogyakarta itu objek. Begitu. Jadi kalau bentuknya kalimat tidak bisa dijadikan judul. Nah, nanti kita akan harus bisa membedakan dalam hal ini apakah ini kalimat atau bukan, itu Anda harus bisa membedakan. Kalau mau diganti untuk bisa dijadikan judul ya, Bus Trans Jogja sebagai pencegah kemacetan kota Yogyakarta. Sebenarnya apa ini? Dia cek.
Maaf Bu, suara masuk jaringan saya buruk. Oke, safety. Ini ya, saya lanjutkan. Jadi tadi, acuannya adalah kalimat atau bukan. Kalau kalimat tidak bisa jadi judul, harus diubah dulu. Nah, ini contoh topik untuk makalah di mahasiswa teknik ya. Penanganan dinding lembab untuk rumah hunian. Ini bisa jadi topik, bisa jadi judul. Tapi kalau pemilihan warna cat dinding mampu mengatasi kesan sempit sebuah ruangan, ini adalah kalimat. Sehingga topik ini tidak bisa dijadikan judul, harus diubah. Ketepatan pemilihan warna cat dinding untuk kesan luas sebuah ruangan. Jadi pandai-pandailah untuk melihat atau jelilah untuk melihat apakah itu kalimat atau bukan. Kemudian abstrak. Abstrak sama seperti pada artikel, keberadaan abstrak ini disampaikan dalam dua bahasa atau sesuai dengan gaya selingkungnya. Jadi gaya selingkung mensyaratkan seperti apa? Tergantung Anda mengirimkan tulisannya kemana. Dilihat dulu. Kalau tidak ada ketentuan, Anda bisa membuat dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jumlahnya sekitar 150 sampai 250 kata. Kemudian diketik dalam spasi 1. Sama seperti pada artikel ilmiah, maka abstrak itu harus memunculkan permasalahan, tujuan penulisannya apa, metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dalam hal ini, abstrak ini merupakan intisari atau intisari artikel atau naskah makalah dari pendahuluan sampai penutup. Jadi semacam miniatur gitu. Ya. Gambaran garis besar dari apa yang akan Anda paparkan itu ada di abstrak. Nah, bentuknya satu paragraf, tergantung dari gaya selingkung tulisan, kemudian diakhiri dengan kata kunci yang jumlahnya sekitar 3-5. Kata kunci dalam hal ini kata kunci dalam hal ini adalah menjadi pemanggil dari tulisan Anda. Pemanggil ya. Jadi kalau Anda orang-orang itu mencari makalah tentang tadi tempat sampah atau mungkin alun-alun kidul, itu akan muncul tulisan-tulisan seperti kurangnya ketersediaan sampah, tempat sampah, kemudian kerapian atau kebersihan, itu akan muncul, ikut muncul. Kemudian berbentuk satu paragraf. Berbentuk satu paragraf tergantung dari gaya selingkung tulisan. Diakhiri dengan, oh ya ini sudah tadi, kata kuncinya 3-5 kata, tergantung di situ ya. Tergantung dari, kita bisa mengambil kata-kata kunci itu dari judul sebenarnya. Jadi kalau judul tadi kebersihan, kemudian alun-alun kidul, terus apa? Atau mungkin terkait dengan tata letak, itu bisa mengambilnya dari situ. Nah, pendahuluan. Pendahuluan untuk artikel makalah ini tidak perlu dibuat dengan sub-sub bab, tetapi berupa rangkaian paragraf per paragraf saja. Tapi di situ diuraikan mengenai latar belakang pemilihan topik, alasan-alasan ketertarikan pada topik, kemudian permasalahan, tujuan, solusi dari permasalahan, gambarannya seperti apa, kemudian manfaat. Jadi dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa inti pendahuluan itu untuk menjawab pertanyaan, mengapa kok topik tersebut Anda angkat?
sebenarnya ada apa. Alasan-alasan ketertarikan di situ itu tentu saja harus mengalahkan topik-topik yang lain kan. Nah, di sini Anda harus memiliki penguatan. Semisal Anda melihat tingkat efektivitas penggunaan media elektronik untuk pemasaran produk pada perusahaan X gitu. Nah, perusahaan X di situ mengapa kok Anda memilih perusahaan X gitu untuk Anda teliti? Itu harus ada alasannya. Jangan sampai Anda hanya memunculkan alasan karena perusahaan X ada di sebelah rumah saya, itu tidak bisa. Meskipun kenyataannya demikian, tapi alasan-alasan yang sifatnya subjektif itu tidak bisa Anda pergunakan sebagai alasan untuk memilih topik tersebut. Harus berdasarkan pada permasalahan yang memang Anda temukan pada objek material tersebut. Nah, ini ya tadi ya, ini contohnya. Misalnya kurangnya ketersediaan tempat sampah di alun-alun kidul di Jakarta. Di sini kan paparannya paragraf per paragraf. Anda bisa terlebih dahulu memaparkan mengenai objek kajian. Mengapa kok alun-alun kidul? Mengapa kok bukan alun-alun lor gitu atau alun-alun utara? Mengapa kok bukan yang di sana? Anda bisa memaparkan bahwa karakter tempat usaha antara alun-alun kidul dan alun-alun lor itu memang berbeda. Atau Anda mengemukakan terlebih dahulu bahwa di Jogja itu ada dua alun-alun, alun-alun kidul dan alun lor, yang mengapit keberadaan Keraton Yogyakarta misalnya. Karakteristik dari alun-alun kidul dan lor itu sudah berbeda. Kalau alun-alun lor itu tempat usahanya adalah berbentuk permanen. Sementara kalau alun-alun kidul itu lebih berupa lapak-lapak yang bisa, lapak atau pedagang keliling yang bisa berpindah tempat setiap waktu. Nah, keberadaan karakter usaha yang dibangun pada dua alun-alun tersebut menimbulkan masalah khususnya di alun-alun kidul. Karena apa? Nah, ini alasan ketertarikan. Sampah cukup banyak meskipun destinasi wisata tersebut menarik. Bahkan untuk wisatawan domestik, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan faktor tingkat kebersihan yang memadai. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan tempat sampah di alun-alun itu. Seperti itu. Nah, permasalahan yang ingin diketahui solusinya apa? Alun-alun itu digunakan sebagai tempat masyarakat berkumpul, namun kotor karena kurangnya ketersediaan tempat sampah. Ini yang bisa dimunculkan, tetapi kita bisa memperluas apakah hanya sekedar dari ketersediaan prasarana tempat sampah saja yang kurang. Apakah tidak terkait juga dengan konsumen dari pedagang keliling itu yang juga turut memperparah gitu. Karena bisa saja pengunjung itu membawa sampah dari area timur kemudian dibuangnya di barat. Karena kan tadi berkeliling mobile gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat. Apakah hanya sekedar pemenuhan sarana tempat sampah saja bisa menyebabkan orang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya? Apakah sekedar itu atau masyarakat memang diharuskan atau masyarakat harus diedukasi untuk bisa membuang sampah pada tempatnya? Semisal dari pedagang keliling kemudian membuat regulasi aturan kepada para pembelinya supaya membuang sampah
pada tempatnya, baru bisa dilayani. Atau menyediakan sendiri tempat sampah untuk untuk dagangan yang sudah dikonsumsi oleh konsumen misal. Itu juga bisa menjadi solusi yang bisa disampaikan gitu. Nah, tujuan penulisan solusi yang ingin dicapai terkait dengan permasalahan itu apa? Manfaat penulisan topik ini apa? Yang bisa langsung diserap oleh masyarakat secara luas. Kemudian apa saja yang akan dipaparkan dalam pembahasan ini? Ini bisa dipaparkan di paragraf terakhir pendahuluan, jadi semacam stimulan gitu. Stimulus dulu. Ini loh, bahasan berikutnya adalah tentang ini. Nah, kalau orang tertarik itu bisa kemudian dia akan melanjutkan membaca. Kecuali orangnya tidak tertarik ya, dia akan berhenti sampai di pendahuluan, tidak melanjutkan apa yang harus dia baca. Kemudian dalam pembahasan bisa dibuat sub-sub pembahasan tergantung dari berapa kompleks permasalahan. Misal tadi tidak hanya sekedar memberikan sarana tempat sampah saja. Misal juga memberikan edukasi tadi sudah. Kemudian membuat regulasi mandiri dari para pedagang itu juga bisa. Nah, itu dibuat sub bahasan tersendiri gitu ya. Jadi dibagi-bagi. Nah, pembagian sub-sub ini disajikan sesuai pola pikir yang sistematis. Bisa saja berdasarkan kausalitas. Bisa juga urutannya, mungkin diberikan dulu paparan mengenai historiografi misal. Sebelum masuk ke inti pembahasan, pembekalan yang di situ harus menjadi latar belakang pengetahuan bagi pembaca apa untuk bisa memahami inti dari bahasan yang disampaikan. Nah, ini contoh saja. Contoh pembahasan kurangnya ketersediaan tempat sampah di Alun-Alun Kidul. Yang dibahas adalah lokasinya dulu. Terletak di selatan Keraton misalnya. Kemudian menjadi tempat publik. Apa saja yang ada di sana? Ada arena bermain, yang keliling itu digenjot itu ya. Kemudian berbagai makanan ada di sana. Kemudian wisata untuk menutup mata berjalan di antara dua beringin misal seperti itu menjadi menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menarik bagi wisatawan baik itu domestik maupun manca untuk datang ke Alun-Alun Kidul sebagai suatu tempat public area misalnya. Kemudian kebersihannya seperti apa? Digambarkan karena banyaknya orang di sana, kemudian apakah situasi kebersihannya terjaga atau tidak? Kalau tidak terjaga ya berarti menunjukkan adanya permasalahan penumpukan sampah. Nah, sekarang pengelolaan kebersihannya dan kenyamanannya seperti apa? Nah, ini solusi di sini. Bisa saja memberikan tadi menambah sarana prasarana, berarti harus memikirkan diambilkan anggaran dari mana, apakah swadaya atau dari Pemkot atau dari mana. Kemudian edukasi, apakah mendatangkan ahli atau cukup regulasi yang dibangun oleh para pedagang yang ada di sana. Atau mungkin bisa saja menghadirkan tim pembina kebersihan misal, atau ada petugas kuning gitu yang akan membersihkan setiap wilayah, setiap sudut. Karena apa? Konsumen di alun-alun itu
mobile gitu ya, berputar, bergerak gitu. Ini contoh saja. Kemudian penutup, berisi simpulan dari paparan pendahuluan sampai dengan pembahasan dalam bentuk uraian yang paragraf tersebut. Isinya solusi pemecahan tadi ada 4 kan, dari sarana prasarana, kemudian edukasi masyarakat, kemudian apa, pengadaan tim kuning gitu, petugas kebersihan dan sebagainya, itu dipaparkan ulang di penutup. Bisa juga ditambahkan saran. Nah, untuk topik sepertinya kurangnya ketersediaan tempat sampah tadi, ya penutupnya harus bisa menggambarkan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ketersediaan tempat sampah tersebut. Gitu. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini menjadi rekapan atau tabulasi atau kumpulan sumber referensi yang digunakan sebagai kutipan. Nah, jadi harus sinkron antara kutipan di teks dengan yang terdata di daftar pustaka. Sumber kutipannya dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, wawancara. Nah, dari apa? Hasil penelitian dan lain sebagainya. Dicarinya dari mana sumber referensinya? Bisa dari Google Scholar, Mendeley, Skyhub, Science Direct. Nah, dari mana tergantung. Kemudian urutan penulisannya ya tergantung gaya selingkuh yang ditetapkan apa. Misal ini mau dikirim ke sebagai artikel seminar gitu. Ya dari panitia seminar membuat aturan seperti apa gaya selingkuhnya, gaya penulisannya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini contohnya ya, ini hanya contoh saja. Ini pernah kita bahas untuk citasi dan bibliografi. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Belum, Bu. Sudah jelas ya? Untuk semua. Karena saya yakin bahwa Anda yang ada di semester lanjut itu tentu saja apa? Sudah pernah menuliskan makalah. Sudah pernah menulis makalah, meskipun itu adalah makalah sederhana yang Anda pergunakan untuk pengumpulan tugas mata kuliah. Saya rasa demikian ya. Ada perbedaan tidak dengan apa yang sudah Anda praktekkan dengan apa yang tadi sudah saya paparkan? Ada perbedaan tidak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sama? Berarti? Sama, Bu. Baik. Berarti prakteknya sudah bisa ya. Kalau Anda diminta untuk menuliskan makalah. Jangan sampai bahwa makalah yang Anda kumpulkan adalah hasil copy paste dari internet gitu. Banyak sekali karena akses digital kan sekarang cukup tinggi ya, teknologi sudah canggih gitu. Anda bisa mengakses tulisan dari berbagai dari banyak